Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. Wal maitatu kulluha, betul ya? Wal maitatu kulluha najisatun illal adamiyya wassamaka wal jarada, dan adapun bangkai, kulluha seluruhnya bangkai, najisatun yaitu hukumnya najis, illal adamiyya kecuali bangsa Adam, yakni manusia, wal wassamaka dan ikan, wal jarada dan belalang, wa kullu ma kharaja minas sabilaini najisun, adapun setiap-tiap sesuatu yang keluar oleh sesuatu daripada dua jalan, najisatun yaitu najisun yaitu hukumnya najis, illal maniya kecuali air mani, wassamaka dan ikan, wal jarada dan belalang. Illal maniya kecuali mani, warriha dan angin, wal haso dan batu kerikil, illam yanaqid minal bauli jika tidak jadi oleh kerikil minal bauli daripada kencing, air kencing. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagaimana kajian sebelumnya dijelaskan bahwa tujuan kajian bersuci ada 4. Yang pertama wudu, dan kita sudah bedah wudu dengan berbagai aturannya. Kedua mandi, dan kita sudah bedah tentang mandi, macam-macamnya, hukumnya, definisinya dan segalanya. Ketiga tayamum, udah kita bedah juga. Dan keempat menghilangkan najis. Sehingga kita harus tahu tentang definisi najis. Pertemuan yang lalu sudah dibedah. Nah, malam hari ini kita akan membedah unsur-unsur atau benda-benda yang dihukumi najis oleh agama. Mana tuh diantaranya? Wal maitatu kulluha najisatun, yang namanya bangkai. Bangkai itu adalah hewan yang hilang hidupnya tanpa proses penyembelihan syar'i, itu disebut bangkai. Bangkai itu adalah hewan yang hilang hidupnya, yang gak hidup tapi tidak melalui proses penyembelihan syar'i, penyembelihan secara syariat. Kalau ayam dipotong, putus hulqum dan mari, urat makanan dan urat napas, itu namanya bukan bangkai dalam teori agama, meski nyawanya hilang. Wal maitatu kulluha najisatun, yang namanya bangkai
kulluha, apa saja, bangkai saja, mau dia ngalir darahnya atau tidak ngalir, yang namanya bangkai hukumnya najis. Semua bangkai hukumnya najis, cuman ada najisnya dimaafin, ada najisnya tidak dimaafin. Kalaulah bangkai itu darahnya tidak mengalir, kayak semut mati di teh manis, maka masih bisa diminum teh manisnya dalam agama, sebab semut namanya bangkai yang darahnya tidak mengalir bila dibelek dia punya badan. Maka bila teh manis ada semutnya, buang aja semutnya, minum teh manisnya, boleh. Kecuali ada unsur kesengajaan, itu baru tidak dimaafin. Di meja ada semut mati, ini ada teh manis, iseng banget biar ada gurih, itu tidak dimaafin karena unsur kesengajaan. Dua, bila berubah teh manisnya 1/4, semutnya 3/4. Oh iya, itu mah nggak usah dibilangin, jijik juga minumnya. Tuh begitu. Bangkai, semua bangkai hukumnya najis. Dari mana dalilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan, kata Allah, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian semua umat Islam bangkai. Maksudnya haram, bangkai itu najis, bangkai najis. Ada namanya ayam tiren, mati, iya udah seminggu sih tapi tiren juga begitu, itu bangkai, nggak boleh, najis, najis. Tuh begitu tuh, bangkai itu najis. Ini kaitan kita ini dengan sholat sebetulnya. Adakah bangkai yang tidak najis? Agama ini rahmatan lil alamin, selalu ada sisi-sisi pengecualian. Tidak ada paten, tidak ada. Pengecualian itu selalu ada. Artinya dalam keadaan bagaimana? Karena semuanya harus diayomi. Islam ini hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi, sebab ajaran yang beliau bawa cocok untuk semua bangsa, semua masyarakat, di semua zaman. Jadi semuanya terakomodir, maka disebutlah rahmatan lil alamin. Ada 3 bangkai yang tidak dihukumi najis oleh agama. Illal adamiyah, kecuali manusia. Kalau manusia dari hidup sampai mati tidak najis, meski nyawanya hilang tetap saja suci. Dari mana? Kata Allah dalam Al-Quran,
walaqad karramna bani Adam, demi sesungguhnya kami muliakan anak cucu Adam, yakni manusia. Allah muliakan manusia, apa maknanya? Maksudnya manusia mulia itu wa qadiyatut takrim alla yuhkama bin najasati inda mautihi. Maksudnya mulia itu tidak dihukumi najis gara-gara mati. Walaupun udah mati, manusia mah tidak najis, masih suci. Lalu kenapa dimandiin kalau suci? Itu karena saking mulianya manusia mau ngadep kepada Tuhan, kepada Allah, maka mau ngadep sama raja aja, sama presiden kudu mandi, apalagi mau ngadep sama yang nyipta presiden, kudu mandi. Dia agak bisa mandi, maka yang hidup nolongin dia kudu mandiin. Andai dia bisa mandi sendiri, enggak perlu dimandiin. Cuman takut juga kita. Andai dia bisa mandi sendiri. Manusia mulia. Bagaimana dalam ayat yang lain Allah menyatakan innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang non muslim itu najis. Maksudnya najis keyakinannya, bukan badannya, mindsetnya. Yang ngasih rizki siapa, nyembahnya siapa, itu najis. Begitu. Kita juga suka begitu. Kalau orang udah kita baikin, kita bantu, kita segala macam, dia kurang ajar sama kita. Cuma najis nih, bahasa Betawinya ganti najong. Najong ya, najong tuh artinya najis. Begitu, saya juga baru tahu tuh. Ada ibu-ibu kemarin Kamis, najong tuh apa? Najong tuh saudaranya najis, Kiai. Oh, najong, jadi saya tahu juga najong tuh dari najis. Begitu. Kata kita najong tuh apa ya? Najong najis, najong lo gitu, najis gitu. Pemikirannya, keyakinannya yang najis. Karena Qur'annya bilang walaqad karamna bani Adam. Pada ayat yang lain, kami muliakan manusia. Kalau udah ngomong manusia, mau muslim mau non muslim, kalau manusia mah dengan matinya suci. Tapi ada hadis Nabi bilang begini, kata Nabi, al mu'min la yanjusu hayyan wala maitan. Orang mukmin itu enggak bakalan najis, enggak najis hidup maupun matinya. Ini mukmin. Ini umumnya, karena yang dihadapi Nabi kebanyakan muslim. Bukan berarti muslim doang, hatta orang kafir. Ini ada orang kafir mati, mandiin boleh, jangan nggak mau. Ada teman kita, Pak tolongin Pak mandiin saudara saya, mau aja gitu. Berapa Pak? Ya harga teman aja, bisa siapa teman 1 juta ya, namanya juga sama tetangga 5 juta dah. Ya mandiin nggak apa-apa, teman kita nih non muslim mati, mandiin. Kalau di antara yang hadirnya ada amil, disuruh tolong mandiin, jangan nggak mandiin nggak apa-apa, boleh.
tidak dosa manusia mulia. Mandi, sholat entar lain aturan gitu. Ini ngomongin mandi begitu. Manusia dengan matinya tetap suci manusia. Udah dimandiin nih, boleh dicium nggak sama bininya? Ya boleh aja, katanya batal wudunya. Yang nyium. Kalau mayitnya mah ya kagak, mayit batal, ntar amil minta bayaran lagi tambahan. Ntar dicium lagi, nyuruh temennya lagi, lu cium, wuduin bayar lagi. Enggak, yang batal mah yang hidup, yang mati udah habis, nggak ada hukum. Yang hukum tuh yang hidup, begitu. Yang hidup dihukum, batal yang hidup. Manusia mati tetap suci manusia. Kedua, wasamaka dan ikan. Ikan apa kan? Ikan tuh yang hidup di air, ikan begitu. Tapi kalau orang Betawi ikan tuh makannya apa? Ikan kebo gitu. Orang Betawi ada Bang Nur gitu. Iya, makannya apa? Ikan kebo gitu. Jadi kebo tuh ikan. Begitu. Bang Mari begitu. Ikan ayam, iya, ikan ayam gitu. Makannya pakai apa? Pakai ikan apa? Ikan ayam gitu. Ayam tuh kategorinya ikan gitu. Bukan itu maksudnya. Ini ikan gitu. Ikan itu biar kata udah mati suci, halal dimakan. Kalau dilihat dari jidat-jidatnya yang ngaji di Mujahid ini, kayaknya makannya bangkai ikan mulu ini. Iya. Bangkai ikan. Biasanya makannya ikan masih hidup udah bangkai. Enggak apa-apa. Bangkai ikan. Halal ikan. Mau bagaimana ke bentuknya ikan tuh? Kalau ikan halal. Ikan tuh sesuatu yang hidup di air, enggak hidup di darat. Kalau amfibi kodok, di air hidup, di darat hidup. Maka kodok tuh di dalamnya ada kantongnya, tangki penyimpanan air. Kodok, makanya di darat hidup, ada tangkinya di dalamnya. Apa namanya? Encuk. Oh iya. Kalau kodok bukan ikan, haram makannya. Nggak boleh kita makan kodok. Itu ada namanya sate suweke. Suweke enggak. Kodok dalam mazhab kita Syafi'i haram. Masalahnya saya doyan banget, mana dulu sering banget lagi, baru tahu lagi. Bagaimana ini? Madhab lain. Imam Malik dalam madhabnya halal di air hidup, ketika Malik begitu. Ya Malik, hanya ada sebagian daerah tuh makannya itu. Nggak usah. Yang ikhtiyat nggak usah. Dia bukan kategori ikan dia. Kodok ikan bukan ya? Bukan. Ikan halal, hidupnya maupun matinya. Gak apa-apa, orang Jepang tuh masih hidup makan kasih cuka. Gak apa-apa. Ikan.
Kata Nabi dalam hadis yang sahih, uhillat lana maitatani, dihalalkan dikonsumsi bagi kita umat Islam dua bangkai, as-samak wal jarad, satu ikan halal, ikan. Belut, bagaimana belut? Belut kategori ikan, belut halal. Kayak ular, kayak doang, bukan ular, kayak doang, begitu. Jadi bukan ular, begitu. Belut halal, sebab belut tidak punya kantong air. Jadi kalaupun kelihatannya nggak ada air, tapi kalau selama masih ada air dalam tanah yang dia adanya itu, dia hidup. Kalau udah kering mati dia, nggak bisa. Dia nggak bisa hidup di darat. Belut. Ada ulama besar, namanya ulama Betawi, ngajar di Makkah Lama, di Masjidil Haram. Tapi aslinya dari Bogor. Namanya Syekh Mukhtar bin Atarid Al-Bogori, ulama Bogor, ulama Betawi, kelahiran Bogor. Syekh Mukhtar Atarid lama di Mekah ngajar, lama. Murid-muridnya banyak di Betawi itu, murid-muridnya Syekh Mukhtar Atarid. Itu di dalam kitab beliau, judul kitabnya Kitab Al-Belut, kitabnya. Nggak ada di Arabnya. Itu ribut di Masjidil Haram. Lumayan tesisnya, rada tebal itu, tentang hukum belut. Kesimpulannya halal, boleh makan belut. Biasanya di warung Padang tuh ada belut, gitu. Enggak apa-apa, halal kalau doyan. Tapi saya enggak doyan. Enggak doyan bukan berarti haram, gitu. Begitu, enggak apa-apa, begitu. Ikan bangkai tapi halal. Ketiga, belalang halal. Orang Betawi nyebutnya balang kayu. Belalang yang suka di rawa-rawa tuh, iya rawa. Nggak tahu di rawa Simpruk ada nggak? Nggak ada. Rawa Belong nggak ada. Oh, nggak ada. Di rawa-rawa hidupnya ini rawa. Oh iya, itu mau nama doang aja, Pak. Rawa suka di pohon itu tuh yang buat atap itu, kirai, pohon kirai. Itu balang halal, gurih. Balang kayu biasanya kalau di Jawa dibikin sate, ya, sate belalang, itu sate belalang, begitu. Kata Nabi, al-jaradu aksaru junudillah la akuluhu wa la uharimuh. Belalang itu adalah yang paling banyak daripada bala tentaranya Allah. Jadi antara ikan sama yang terbang nih, banyak yang terbang. Kata Nabi, belalang itu la akulu, saya nggak makan, saya nggak resep, nggak suka, kata Nabi. Wala uharrimuhu, dan saya tidak mengharamkan. Enggak haram Anda makan-makan.
ketika sahabat tuh pada itu mancing tuh dari dulu, sahabat-sahabat Nabi itu ada juga yang mancing begitu, normal mancing. Sahabat Nabi banyak yang mancing. Ibnu Umar itu anak Umar bin Khattab mancing jauh. Kalau mancing di Yambo, Yambo namanya. Yambo itu nama daerah. Dari Madinah itu kira-kira 250 kilo. Iyo jauh Madinah sama laut. Itu danau tuh. Yambo mancing jauh. Ya biasa orang mancing, oh ya Allah, Marunda aja nyampe dari petukangan. Orang mancing Gunung Sindur nyampe. Tanyanya betul mancing, ambil ujung kulon mancing, gitu. Mancing orang hobi, nggak makan ikan. Balang Nabi nggak makan, tapi enggak haram, boleh. Itu kan berbicara resep, kan ada orang macam-macam, ada yang nggak doyan kopi, dari dulu saya nggak ngopi, kan nggak apa-apa, tapi bukan berarti haram. Ada nggak yang makan nasi, saya nggak mau makan nasi, makannya uduk aja uduk, sama lontong, begitu. Vegetarian namanya ya, makannya sayur-sayuran. Ada orang sayur-sayuran gitu, nggak apa-apa, sayur-sayuran. Kalau suara biar bagus, nyaring, kenceng, makannya kacang, kenceng. Itu kacang itu buat meningkatkan kadar suara. Lihat burung tuh, makannya apa? Iya kacang, kenceng suaranya, murai-murai. Beneran, jadi bagus. Ini bukan, oh gitu aja, bukan, emang begitu ya. Kacangannya bagus, kencang. Lihat aja tuh orang yang nonton bola tuh, kopi sama kacang, lihat teriaknya, ya Allah. Dari RT sebelah kedengeran, bener nggak? Iya, begitu. Makanya kopi sama kacang Garuda, itu begitu. Balang halal. 3 ini artinya kalau manusia bukan hal suci, bukan untuk dikonsumsi. Balang ikan halal, ikan. Tainya enggak, kalau tainya mau tetap najis, kecuali ikannya kecil kayak teri, jangan dibuang, habis. Itu mau halal yang kayak begitu. Kalau ikannya gede dibuangin, namanya disiangin ya, dibuangin. Ikan mujair gitu. Kalau bahasa teman saya di Betawi ini banyak bahasa, ada ikan musyrik, ikan apa? Mujair, di air dipuja-puja dia. Jangan ditulis, ada aja orang ikan musyrik nih, ya Allah, kurang ajar, ikan musyrik, mujair, bukan muja Allah, ya. Jangan ditulis, bikin status lagi. Kalau ikan mujair kan gede, dibuang. Kalau mau dibikin ikan asin dalamannya, begitu. Yang gede-gede ya, kalau ikan kecil enggak, apalagi rebon gitu. Yang kecil-kecil tuh ya kalau dibuang apanya gitu. Itu ama agama enggak boleh itu. Kalau yang gede enggak, begitu, najis. Ini nih bangkai itu ya najis, kecuali manusia, ikan, balang. Terus wa kullu ma kharaja minas sabilaini najisun. Tiap-tiap sesuatu yang keluar dari 2 jalan itu najis. Dari 2 lobang nih, lobang depan kek, lobang belakang kek, itu najis.
Pokoknya yang keluar dari situ tuh semuanya najis. Apakah? Kecuali ilal maniyah, kecuali mani. Walaupun keluar dari situ, kalau mani mah suci, tidak najis. Karena mani aslul adami, cikal bakal manusia. Begitu. Kalau mani itu najis, saya ogah salaman nama bapak ini kayaknya asalnya dari mani dia, najis. Begitu. Mani mah suci, suci, suci. Boleh diminum dong? Enggak boleh, haram. Karena istiqdar. Tapi suci, artinya kalau sarung kita kena mani dibawa sholat, sholatnya hukumnya sah sebab mani suci. Begitu. Satu, mani. Dua, wariha, angin, angin kentut gitu. Itu tidak najis kecuali angin plus apa namanya? Iya itu. Itu karena plusnya ini. Jangan ditulis Bang Bari plus semua. Ya. Angin tuh suci. Makruh cebok. Habis buang angin ini cebok, makruh, dibenci Rasulullah. Makruh. Enggak usah. Buang angin cebok. Enggak usah. Begitu. Buang angin. Karena angin suci. Lagi juga bukan benda, enggak ada. Ketiga, benda keras. Benda keras yang tidak terolah oleh perut besar. Biar gampang aja dah, daripada bingung-bingung. Saudara, benda keras, kopi luwak. Baru ngerti dah tuh. Kopi, jadi biji kopi dimakan oleh luwak, keluar dari dubur luwak, keras, tidak bisa diolah oleh perutnya luwak, musang. Maka ini nih, biji kopi yang dari pantat luwak tuh tidak najis, namanya mutanajis. Namanya ada najis, ada mutanajis bahasa Arab. Kalau mutanajis, benda suci terkena najis, begitu artinya. Mutanajis itu benda suci terkena najis, artinya bisa disucikan. Jadi dicuci itu kopi sampai bersih, jemur, giling, dapat ngopi. Boleh, boleh, halal, halal. Begitu. Kenapa? Karena keras, keras. Namanya mutanajis, benda suci terkena najis. Kayak sarung, sarung kita kena kencing, dalam bahasa agama bukan najis, namanya mutanajis. Baju kita kena kencing bocah, namanya mutanajis, artinya benda suci terkena najis. Kalau dicuci mah jadi suci lagi gitu. Begitu. Itu begitu. Kopi luwak nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bagaimana rasanya? Kata teman-teman saya, itu nikmat. Kata teman saya. Cuman kalau kata saya,
masih mendingan kopi yang punya luwak. Kopi yang punya luwak. Luwak, sholat kagak, puasa kagak. Kalau yang punya kan sholat ya. Begitu. Loyon aja enak, apalagi yang punya. Begitu. Tapi jijik. Nah, itu bukan hukum. Sama. Walaupun dari orang sama, bukan dari luar, sama aja sejuci. Cuman kayaknya nggak ketelan. Ya itu urusan lain. Hukum ya hukum. Kopi luwak itu makanya orang-orang Sunda, orang pegunungan ya bisa di Jawa, bisa Sunda juga, kan bisa aja di Merapi begitu, Kaliurang kan pegunungan, tahu Kaliurang ya gitu. Itu kan kopi itu yang bagus-bagus dijual ke pasar. Kata kiai, ini walaupun dimasak makan luar, ente cuci aja nggak apa-apa, ente tumbuk, ente halal suci. Oh gitu, tuh rahmatan lil alam Islam, nggak apa-apa luar. Jadi bukan itu doang, biji asam bijinya dia makan asam yang udah matang itu keluar biji rambutan sinyonya namanya gitu. Si tuan sih nggak adanya sinyonya, dia nggak ngelupas. Kalau yang namanya sinyonya kagak ngelotok, kagak, dia makan itu bijinya tuh namanya mutanajis, suci, terkena najis karena keras, tidak terolah. Maka itu biji rambutan tuh, mohon maaf ya, cuci aja, bersihin begitu, dan dikukus, kasih kelapa. Iya, boleh kalau doyan. Agama tuh nggak sempit tuh begitu. Tapi kata kita jijik bukan hukum begitu, karena bendanya keras, rumusnya karena keras, yang keras begitu. Termasuk ada orang keluar batu jamrud, jamrud ini bagaimana? Nggak apa-apa, cuci, udah diikat di kolong bayoran, udah ke toko budi, udah pakai, nggak apa-apa. Itu begitu, keras, kerikil, nggak apa-apa. Yang penting kalau batu yang keras nih, yang penting jangan asalnya dari kencing. Itu yang disebut kencing batu. Kencing batu tuh kencing kalau lama-lama numpuk itu mengkristal, membeku gitu, membeku lama-lama. Kalau ini batu nih kata dokter dari kencing asalnya, nggak boleh. Kata dokter ini bukan yang benar-benar permata, ini mah permata. Ente ini hebat badannya, kencingnya keluar permata, bukan dari batu, mutanajis begitu. Tapi kalau illam yanaqid minal bauli, catatannya bila batu yang bukan tersimpul daripada kencing, artinya bukan asalnya kencing. Begitu. Tapi kalau batu itu asalnya kencing, dengan sendirinya itu najis. Intinya kalau mau ditanya kencing najis enggak,
najis. Kalau Fathul Muin menyebut unsur semuanya, kalau kita rumusan aja. Pokoknya apa ke yang keluar dari situ dah, depan apa belakang, najis semuanya dah. Kencing, tinja, begitu, darah merah, pokoknya dari situ pokoknya. Begitu, najis. Kecuali tadi mani, berarti selain mani, madi, wadi, najis. Darah, najis. Begitu. Angin enggak, kecuali angin. Berarti kalau angin plus, ini plusnya yang bakal jadi najis. Najis tuh. Kemudian lagi batu, termasuk biji-bijian yang kalau ditanam tumbuh, kayak biji kopi itu kalau ditanam tumbuh. Itu kalau keluar dari dubur tidak najis, namanya mutanajis namanya. Mana lagi? Kalau telur bagaimana? Telur itu suci, meski dari binatang yang tidak halal dimakan dagingnya. Telur suci, halal telur, begitu, halal. Telur ular kobra, bagaimana ini? Asal catatannya dalam kedokteran tidak madharat buat kesehatan, agama halal makan telur, walaupun dimakannya enggak boleh, tapi telurnya boleh, telurnya boleh. Kalau telur dari bangkai bagaimana? Ayam mati, di dalamnya ada telur di perutnya, maka dilihat. Kalau telurnya masih muda, masih lembek tuh, najis. Dengan matinya ayam itu di lindes motor itu. Tapi kalau keras, suci. Tapi kalau yang ayam yang dipotong di dalamnya ada telurnya, itu mesti halal, itu mah yang kayak begitu enggak, bukan materi kita. Ini ada ayam bangkai mati, dalamnya ada telurnya, kalau keras suci, enggak berpengaruh matinya ke situ, nilai. Tapi kalau yang lembek, telur muda, itu najis, ikut jadi bangkai dia, jadi bangkai, begitu. Kalau kambing disembelih, ada anaknya di dalamnya, ada anaknya. Ini anaknya bagaimana? Anaknya kalau mati halal, zakatul janin zakatul ummi. Penyembelihan anak kambing yang dalam perut itu mengikuti penyembelihan ibunya. Asal ibunya disembelih sesuai syariat, benar ini halal karena persembelihannya benar, maka anak kambing itu halal, boleh dimakan. Kecuali pada waktu dibelek dia hidup lari-lari, itu mah enggak halal, kecuali kudu dipotong lagi. Jangan dibuang, jangan, sayang, empuk, namanya kambing muda, gitu ya. Silakan, boleh saja. Ini kitab kita sedikit. Kalau saudara mengkaji kajian hukum Islam pada bagian ini semacam Fathul Muin yang rada menengah, panjang ngomongin najisnya. Kalau kita nyingkat aja, ngambil rumus saja, pokoknya inilah kurang lebih unsur-unsur najis.
yang kita harus pahami. Kenapa ini kita harus ngaji model kayak begini? Supaya muslim tuh hidup berimbang. Harus tahu jangan suci doang, najis juga kudu tahu, supaya tidak kaku. Ada orang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah begitu, gara-gara enggak ngaji tentang sunnah. Begitu orang dikit-dikit ini najis, 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 gara-gara enggak ngaji tentang suci dan najis. Maka harus berimbang. Inilah diantara unsur-unsur atau benda-benda yang dihukumi najis dan dihukumi tidak najis oleh agama. Kemudian saudara sekalian, wan najasatu salah satu aksamin. Kayaknya nanti sajalah, enggak terlalu panjang. Dalam satu sisi, sesudah kita tahu unsur-unsur najis itu dari kemarin kajian kita, hewan kalau masih hidup suci kecuali anjing, babi dan turunannya, dan seterusnya, kita akan mengklasifikasi najis. Najis ini dalam agama ada yang dipandang berat, ada yang dipandang ringan, ada yang dipandang sedang. Sedang itu pertengahan, dikata berat enggak, dikata ringan enggak. Ini kaitan dengan cara nyuci yang benar. Sebelum kita ngomongin sholat, insyaallah habis kita ngomongin najis ini tuntas seluruhnya, kita bakal bicara tentang sholat. Pasti terakhirnya head. Habis bab ini bab head, masih najis juga tuh darah. Habis itu baru ngomongin sholat dikit lagi. Begitulah kalau kitab itu kecil. Kalau Fathul Muin masih lama nyari sholatnya, karena urainya kemana-mana. Yaitu kitab besar namanya. Kalau kitab kita kecil, yang penting poin-poin pokok kita bisa dapat. Jadi nanti bakal ada najis mukhaffafah, ada najis mughalladzah, ada najis mutawassithah dengan berbagai unsur-unsur yang ada. Nanti kita akan bedah. Nampaknya jangan malam hari ini dah, biar tidak terlalu panjang paparan kita ini, karena nerangin 3 najis nih yang enak sekali ngaji. Begitu, kita nyebutin unsur-unsur najis saja dah pada kajian malam hari ini. Buat tanya jawab aja.